Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang berkuasa melakukan mujizat dalam hidupku. Dan salib-Mu adalah satu-satunya yang membuat kami hidup. Bapa di surga, kami berterima kasih buat pagi hari ini. Salib-Mu adalah kekuatan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk mengerti arti salib-Mu Bapa. Dalam perenungan firman Tuhan ini kami renungkan hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dengan kami Gracia Hope Compassion Channel. Tuhan kiranya memberkati kita semua pada pagi hari ini. Hendaklah hidupmu senantiasa ada di dalam Kristus,
Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas dan bukanlah perkara-perkara yang di bawah. Saudara, ketika kita memikirkan perkara-perkara yang dari Kristus, kita mengenal Dia, kita makin menjadi serupa dengan Kristus, dan kita akan mengalami perubahan. Apa manfaatnya kita berpikir seperti yang Tuhan mau? Tentunya sangat bermanfaat, saudara. Itu membuktikan yang pertama pengenalan akan kita. Yang kedua, untuk membuktikan bahwa kuasa salib itu ada. Dan firman Tuhan berkata bahwa jikalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita. Jikalau Yesus tidak mati dan kemudian bangkit, sia-sialah kepercayaan kita. Jikalau Yesus hidupnya selama ada di dunia ini hanya seperti biasa-biasa saja, maka dia bukan Allah yang spektakuler, bukan Allah yang luar biasa, bukan Allah yang berbeda dengan Allah yang dikenal oleh agama-agama yang lain, tetapi dia adalah manusia dan Allah 100%. Dia ketika ada di dunia ini, dia tidak berbuat dosa, dia tidak jatuh di dalam dosa, dan dia tidak membiarkan dirinya dicobai. Dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ketaatannya itu kepada firman-Nya sendiri, sebab dia adalah Allah Tritunggal. Dan ketika dia mati, dia mengizinkan dirinya sendiri untuk mati, karena ketika dia tidak menyerahkan nyawanya, maka dia tidak akan mati. Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Eloi, Eloi lama sabatani, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi dalam ketaatan dia menyerahkan nyawanya, kemudian dia mati di kayu salib. Nah saudara, salib itu lambang kemenangan. Salib itu bukan lambang ketakutan. Ketika kita memiliki persepsi yang benar tentang salib, maka salib itu membawa pada kemenangan. Kalau kita memiliki persepsi yang salah tentang salib, maka itu akan membawa kita pada kekalahan. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, orang-orang Saduki itu memiliki persepsi yang salah tentang salib. Mereka berpikir bahwa salib itu akan membinasakan Yesus. Tapi justru salib itu mempermalukan orang-orang yang menyalibkan dia. Salib Kristus itu justru mempermalukan orang-orang yang ingin menganiaya dia sebagai raja orang Yahudi. Bapak ibu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, rahasia ini besar. Tetapi orang yang mengenal Allah akan mengetahui bahwa ada kuasa di balik salib Yesus. Nah saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kuasa salib Yesus ini tidak banyak orang mengerti. Bahkan ketika dia datang, kita sudah mempelajari dari Injil Matius ini dari pasal yang pertama hingga pasal yang ke-16 ini bahwa Yesus datang, dia melakukan banyak mujizat, dia disebut sebagai Rabi, bahkan dia disebut sebagai the Lord, Lord of the Lord. Nah saudaraku yang diberkati, dia melakukan banyak mujizat, dia berjalan di atas air, dia memberi makan 5.000, 4.000 orang. Kurang apa mujizat yang dia lakukan? So, ekspektasi dari bangsa Yahudi adalah inilah pengganti dari raja-raja yang selama ini dikirim oleh bangsa Romawi. Dia pasti akan memerintah, dan kalau dia memerintah, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lumpuh berjalan, yang buta bisa melihat. Persepsi mereka tentang Yesus akan memerintah seperti bagaimana orang-orang dunia. Saudara, ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dia di dalam konteks ketritunggalan. Baiklah kita menjadikan manusia, nah, saudara, menjadikan manusia untuk berkuasa di bumi. Marilah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Saudara, ketika konsep Tuhan penciptaan adalah manusia untuk berkuasa. Nah, saudara, keinginan manusia di dunia ini untuk berkuasa. Tetapi berkuasa bukan dalam konteks manusianya. Berkuasa dalam konteks keilahiannya. Dan berkuasa di dalam Tuhan bukan seperti pemerintah-pemerintah di dunia ini yang menggunakan tongkat besi, tetapi dengan kasih karunia dan dengan caranya Tuhan. Itu sebabnya persepsi tentang salib antara pemikiran manusia dan pemikiran Tuhan itu dua hal yang sangat jauh berbeda, sangat bertolak belakang. Persepsi Tuhan tentang salib adalah kematian. Persepsi Tuhan tentang salib adalah sangkal diri, pikul salib setiap hari, dan mengikuti Yesus. Sedangkan persepsi manusia tentang kemenangan adalah memerintah di dunia ini. Dan saudara diberkati, mereka tidak tahu bahwa proses untuk memerintah di dunia ini di dalam kerajaan 1000 tahun damai dan di Yerusalem baru itu belum waktunya. Nah, saudara yang diberkati, mari kita belajar tentang persepsi yang benar tentang salib. Pagi hari ini saudara kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Matius 16 ayat 12 hingga 28.
Pertama-tama kita akan belajar dulu dari ayat yang ke-13 hingga 20. Mari kita baca bersama-sama. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Saudara, rahasia ini besar, tetapi rahasia ini diberikan kepada orang-orang yang dekat dengan Dia. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tahukah saudara bahwa Yesus, firman Tuhan berkatakan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukan kepada Dia. Nah, saudara, di dalam Mazmur 24 ini, saudara, ayat yang ke-15 ini mengatakan kalau orang bergaul karib dengan Yesus, maka ada rahasia-rahasia kerajaan Allah yang dia bukakan. Dan ternyata Yesus mengungkapkan itu bahwa dia adalah Mesias kepada orang-orang yang terdekat dengan dia, yaitu murid-murid, bukan murid-murid sembarangan, tapi murid-murid yang dia pilih. Ya, saudara. Di dalam Mazmur 25 ayat 14 dikatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepadanya. Nah, saudaraku yang diberkati, di Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-murid, orang-orang yang bergaul karib dengan Dia. Nah, saudara, orang-orang yang bergaul karib dengan Dia, diberitahukan siapa Dia, tetapi orang-orang yang sangat karib dengan Dia mengetahui siapa Dia. Nah, saudara, ada banyak murid-murid di situ yang hadir bersama dengan mereka, tetapi seseorang yang mendapatkan ilham Roh Kudus, Simon Petrus, dia berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Pengakuan ini merupakan pengakuan yang diungkapkan Roh Kudus di dalam hati dari Simon Petrus. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Jadi saudara, tidak ada pernyataan roh yang tidak berasal dari kehendak Bapa. Tidak ada pernyataan roh yang tidak berasal dari perkataan Roh Kudus. Saudaraku, ketika Simon berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, dahsyat, luar biasa, pewahyuan ilham Roh Kudus yang luar biasa. Dan Yesus pun mengakuinya. Yesus tidak berkata-kata sembunyi-sembunyi, tetapi Yesus mengaminkannya bahwa itu benar. Saudaraku yang diberkati, luar biasa. Ketika seorang yang dekat dengan Yesus mendapatkan ilham Roh Kudus tentang penyataan siapa Dia yang sesungguhnya. Ayat yang ke-18 spektakuler. Dan aku pun berkata kepadamu, kau adalah Petrus atau batu karang. Jadi nama Simon atau seorang yang gampang menyangkal Yesus itu digantikan dengan Petrus. Dan dikatakan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Padamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada akhirnya ketika Roh Kudus turun atas Simon Petrus, maka dia menjadi seorang yang sangat pemberani. Dia berkhotbah dan 3.000 orang bertobat. Wow, luar biasa saudara. Makanya Simon Petrus dikatakan sebagai bapak gereja yang pertama. Rasul yang luar biasa. Dia menjadi rasul yang mendirikan gereja Tuhan sejak awal mula dari pergerakan Roh Kudus. Dia diberikan kuasa untuk menyikat yang ada di bumi akan terikat di surga. Makanya saudara, firman Tuhan itu berkuasa. Apa yang kau ucapkan di bumi ini, apa yang kau ucapkan terikat di bumi dan terikat di surga. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Rahasia ini besar, tapi rahasia Tuhan hanya diberitahukan kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 25 ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka.
Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita dekat dengan Tuhan, maka rahasia-rahasia kerajaan akan diberitahukan kepada mereka. Nah, rahasia yang pertama, ketika orang masih bertanya-tanya, kan kita sudah belajar kemarin ya, ahli-ahli Farisi meminta tanda apakah dia adalah Mesias atau tidak. Dia nggak kasih tahu. Saudara, orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang tidak punya motivasi yang benar untuk mengenal Tuhan, rahasia-rahasia kerajaan tidak akan dibukakan. Itu sebabnya saudara, rahasia kerajaan tidak semua orang bisa menangkapnya. Orang yang curiga dengan Tuhan, orang yang kecewa dengan Tuhan, orang yang negatif thinking dengan Tuhan, tidak akan dibukakan rahasia kerajaan. Ahli Farisi, ahli Taurat dengan sengaja mereka bertanya, tidak dikasih tahu. Nah, saudaraku yang diberkati, tapi Petrus dan murid-muridnya menerima itu dan Tuhan mengkonfirm hal itu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hubungan dengan Tuhan, mari kita hidup karib dengan Tuhan, jangan curiga dengan Tuhan, jangan kecewa dengan Tuhan. Tapi Dia adalah pencipta langit dan bumi, makanya saudara kenalilah Dia. Dengan pengenalan akan Tuhan, maka kita akan mengalami rahasia-rahasia kerajaan itu akan dibukakan. Nah saudara, di dalam ayat 13 hingga 20 ini, rahasia kerajaan itu dibukakan, kemudian ditangkap oleh Simon Petrus. Tapi. Saudara, manusia hanya mampu menafsirkan sesuai dengan batas-batas kemampuannya. Jadi ketika Simon Petrus, dia menangkap ilham Roh Kudus yang menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, dia punya persepsi sendiri. Dia pikir bahwa Mesias itu akan jadi seperti yang mereka mau. Raja yang akan memerintah di bumi, raja yang akan memberikan apapun yang mereka perlukan, seperti sebagaimana halnya selama ini Yesus menyembuhkan yang sakit, Yesus melakukan ini dan itu. Pada waktu itu, waktunya belum tiba untuk Yesus memerintah dalam kerajaan di bumi ini. Dia harus mati dulu. Janji untuk dia memerintah di bumi nanti pada akhir zaman. Dia akan mendirikan kerajaan 1000 tahun kedamaian, semua ada di sana. Lalu ada Yerusalem baru. Jadi bumi ini akan habis, hilang lenyap, kemudian akan digantikan dengan Yerusalem baru. Tapi nanti ketika dia ada di dunia ini, dia harus menyelesaikan dulu apa yang diperintah oleh Yahweh Bapa di surga. Kita akan baca di ayat 21 hingga 28. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya, pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Judul firman Tuhan, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah persepsi tentang salib. Ketika Petrus mendapatkan pewahyuan ilham Roh Kudus bahwa Yesus adalah Mesias, di sini bahwa persepsinya tentang salib masih salah. Ketika Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem, dia harus menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Mesias, tentunya dia akan menyelamatkan bangsa Yahudi. Lalu Petrus pikir, ngapain engkau Mesias? Terus harus mati. Apa gunanya bagi kami? Yesus berulang-ulang menyatakan dia Mesias, tetapi berita yang dia sampaikan tidak menyenangkan. Masa dia harus pergi ke Yerusalem? Masa dia Mesias
raja orang Yahudi harus menanggung banyak penderitaan dari para tua-tua, imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tapi itulah rencana Allah, bahwa dia akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Hal ini tidak menyenangkan. Makanya saudara, sekali lagi Simon Petrus ini menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Saudara bayangkan, guru Tuhan ditarik lalu ditegur. Gak boleh gitu. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu akan menimpa engkau. Gak baik ngomong seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya saudara. Karena menarik Yesus dan menegur dia. Tapi apa yang terjadi saudara? Kan baik ya, niat Petrus baik. Jangan mati guru, masa engkau harus mati? Saudara, apa yang baik menurut pikiran manusia belum tentu baik menurut pikiran Tuhan. Apa yang baik menurut pikiran manusia tetapi bertentangan dengan kehendak Allah, itu bukan dari Tuhan. Bahkan Yesus mengingatkan dengan tegas, dan ini menjadi peringatan bagi kita. Apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Tuhan. Apa yang menurut kita itu hal yang sempurna menurut kacamata orang dunia, belum tentu baik. Nah, makanya hati-hati saudara. Kristen progresif adalah menginterpretasikan kebenaran sesuai dengan logika manusia, sesuai dengan kemampuan mereka berpikir. Enyahlah engkau iblis. Bayangkan saudara. Seorang Yesus, seorang Tuhan, dengan murid yang dikasihinya, dengan murid yang mendapatkan ilham Roh Kudus, ketika murid berkata seperti itu, dia tegur dengan keras. Petrus menegur dia, Yesus menghardik dia dengan lebih keras. Enyahlah engkau iblis, kau suatu batu sandungan bagiku. Saudara, ketika kita memikirkan apa yang dipikirkan manusia dan bukan apa yang dipikirkan Tuhan, itu dosa. Ketika kita memikirkan apa yang baik menurut pikiran kita, tetapi Tuhan tidak berkehendak di sana, Tuhan menghalangi kita untuk memikirkan itu nggak baik. Makanya saudara, ujilah segala sesuatu. Pada kebenaran firman Tuhan ini yang pertama kita harus belajar tadi di dalam Matius 16 ayat yang ke-13 dan seterusnya saudara, kita belajar bahwa orang yang dekat dengan Tuhan dibukakan rahasia kerajaan surga. Yang kedua kita belajar bahwa ketika kita tinggal di dalam Dia, maka perkataan yang firman Tuhan sampaikan, yang kita ucapkan itu akan berkuasa. Orang yang dekat dengan Dia akan diberitahukan rahasia-rahasia kerajaan. Orang yang dekat dengan Dia, apa yang kita ikat di bumi, terikat di surga, terlepas di bumi, terlepas di surga. Perkataan firman yang kita ucapkan akan mengandung dengan kuasa. Yang ketiga saudara, ketika kita memikirkan perkara-perkara yang bukan daripada Tuhan, itu pikiran iblis. Ketika kita memikirkan perkara-perkara yang kelihatannya baik menurut manusia, belum tentu menurut Tuhan, maka kalau kita salah, itu bukan pikiran manusia, tapi pikiran iblis yang bisa menghalangi kehendak Tuhan. Ada banyak orang yang salah menerjemahkan kehendak Tuhan, dan ternyata itu maunya sendiri. Nah, itu tidak berkenan kepada Tuhan. Pekerjaan iblis menyusupi di dalam pekerjaan-pekerjaan pelayanan, bahkan Hawa saja bisa disusupi dengan pikiran yang salah. Makanya saudara, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukan kepada Dia. Kita akan menerima wahyu kalau kita dekat dengan Tuhan. Bukankah Petrus dekat dengan Tuhan? Tapi kalau kita memikirkan apa yang enak menurut daging, maka akan salah. Yang keempat, Yesus berkata kepada murid-muridnya, orang yang mau mengikuti aku, pertama, ia harus menyangkal diri. Ia harus memikul salib. Yang ketiga, ia harus mengikuti Yesus. Saudara, sangkal diri. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Bapa di surga. Memikul salib, semua ada beban. Jangan pikir kalau ikut Yesus semua tinggalkan beban. Tapi kemudian tidak mau menerima kuk yang daripada Tuhan. Saya sudah jelaskan beberapa waktu yang lalu berulang-ulang tentang kuk yang Tuhan inginkan terjadi. Saudara, pikul salib itu harus sangkal diri. Amin. Pikul salib harus sangkal diri. Yang kelima, saudara, jangan menyayangkan nyawanya lebih daripada nyawa itu sendiri. Orang takut mati, takut dianiaya, tapi dia kehilangan keselamatan. Stefanus, seorang yang kehilangan nyawanya, tapi dia memperolehnya. Nyawanya lebih berharga dari apapun juga. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kadangkala kita lebih memikirkan pikiran manusia dengan harapan supaya kita
menyelamatkan nyawa kita. Tapi firman Tuhan katakan barang siapa kehilangan nyawanya oleh karena Kristus, dia akan memperolehnya. Makanya utamakan kehendak Kristus. Dekat dengan Tuhan, perjanjiannya diberitahukan kepada dia. Dan saudara berfokus kepada salib Kristus. Kita tidak tahu kapan anak manusia akan datang menjemput kita, kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Tapi persiapkan dirimu tinggal dalam salib Kristus. Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia sebagai raja datang dalam kerajaannya. Hal ini berbicara tentang Yesus naik ke surga sebagai raja. Hal ini juga berbicara tentang anak-anak kerajaan yang disiapkan Tuhan untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam perenungan pada pagi hari ini, kiranya kita mau dekat dengan Tuhan supaya rahasia kerajaan disingkapkan, maka kita akan beroleh kuasa untuk memerintah di bumi. Perkataannya mengandung kuasa diberikan kepada kita, apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Yang ketiga, saudara, pikirkan perkara-perkara yang dari Tuhan. Amin. Bukan perkara-perkara yang pikirkan manusia. Yang keempat, saudara, kalau mau ikut Tuhan, sangkal diri. Daging ini, saudara, daging ini sakit, saudara. Kalau dianiaya, dihina, kita seringkali kecewa. Kita ketika kita ditolak manusia, kita kecewa, saudara. Tapi sangkal itu reaksi-reaksi. Yang disangkal itu apa? Perasaan kita, emosi kita, respon kita yang nggak benar, itu sangkal. Makanya Yesus memberikan teladan. Dia aja menyangkal dirinya. Dia mau kehendaknya, cawannya berlalu daripada Tuhan. Tapi dia katakan, bukan kehendakku yang jadi. Pikul salib, saudara. Ada salib yang Tuhan izinkan terjadi, pikul itu. Amin. Jangan lepaskan. Dan ikuti dia. Yang terakhir, keselamatan itu yang paling penting adalah keselamatan dalam kehidupan kekal. Bukan selamat tubuh. Nyawamu engkau dapatkan oleh karena pikul salib dan sangkal diri. Bukan karena engkau save yourself, ya, ingin selamat, ingin maunya selamat aja. Kan Petrus begitu. Sebelum ayam berkokok, dia sudah menyangkal Yesus 3 kali karena takut mengalami salib seperti yang Yesus alami. Makanya Yesus berkata tentang ini, kalau dia mau menyelamatkan nyawanya, jangan takut dengan aniaya. Tapi karena Petrus dalam kebodohan, dalam ketidakpengenalan, yang penting saya selamat, saya sangkal Yesus. Akhirnya dia teringat dan lalu dia menangis dengan sangat. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya pikirkan apa yang dipikirkan Tuhan dan bukan apa yang dipikirkan manusia. Ujilah segala sesuatu dengan pikiran kita. Sebab betapa liciknya hati, lebih licik dari apapun juga. Makanya saudara, mari kita uji hati kita. Setiap hari renungkan sabda firman Tuhan dan kemudian kenalilah Tuhan. Kalau kita bersekutu dengan Tuhan tiap pagi hari, maka kita akan tidak curiga dengan Tuhan. Kita akan menantikan Tuhan dan rahasia-rahasia itu akan disingkapkan. Sesudah rahasia itu disingkapkan, jangan pakai itu pikiran sendiri. Petrus sudah menerima penyingkapan dari Tuhan. Oh iya benar, engkau adalah Mesias. Saya percaya engkau adalah Mesias, kata Petrus. Tapi setelah itu dia pakai pikirannya. Jangan mati. Wah saudara, bahaya kalau memakai persepsi pikiran manusia. Ketika engkau mengikuti Tuhan, kalau engkau mulai pakai pikiranmu sendiri, menginjil, pergi diutus kemana-mana, ternyata rencananya rancangan sendiri. Rancangan sendiri, tanggung sendiri. Tapi kalau Tuhan yang mengutus, engkau tidak bawa baju pun, 2 helai baju aja, maka engkau pasti dipelihara. Amin. Tuhan memberkati kita. God bless you all. Mari kita satu dalam doa. Kita mohon berkat Tuhan. Kasih karunia di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semua. Kiranya kita bergaul karib dengan Tuhan. Dan perjanjiannya akan diberitahukan, rahasia kerajaan akan diberitahukan kepada kita. Kita memiliki kuasa, menerima kuasa untuk menyampaikan firman, dan firman itu akan jadi. Bapa di surga, ajar kami Tuhan untuk tidak memikirkan apa yang dipikirkan manusia, tetapi memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Sebab bahaya ketika kami menggunakan pikiran manusia, iblis akan menyusup di dalam kehidupan kami dan kami makin menjauh dari kehendak Tuhan. Tapi biarlah Tuhan, mengikuti Engkau kami sangkal diri, itu salib dan mengikuti Yesus. Memang tidak semua pikiran kami itu Tuhan Yesus adalah pikiran yang memuliakan Tuhan. Makanya kami belajar untuk sangkal diri. Kami belajar untuk bertekuk lutut di hadapan Tuhan, supaya kami dipulihkan cara kami berpikir. Pikirkan perkara yang di atas, bukan perkara yang di bawah. Kami rindu Tuhan.
tidak menyayangkan nyawa kami, supaya nyawa kami juga beroleh keselamatan kekal daripada Tuhan. Mari angkat tangan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Pengurapan yang baru, kasih karunia Bapa di dalam nama Yesus Kristus kiranya menyertai, memimpin, membimbing engkau di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Engkau akan menjauhkan pikiran-pikiran buruk, pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran curiga, pikiran ingin meroh bunuh diri, roh negatif thinking, roh kepahitan. Semua disingkirkan dalam nama Yesus. Kami teringat berdoa untuk Tante Shan yang hari ini dalam proses pemulihan dari kemoterapi, sembuhkan, kuatkan dalam nama Yesus. Kami teringat untuk Ibu Diana, Tuhan Yesus, biarlah di dalam pengiringannya dia boleh melepaskan hatinya dari segala pikiran-pikiran yang kecewa dengan orang lain. Di dalam nama Yesus dipulihkan dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk setiap tim doa di dalam gereja-gereja Tuhan boleh bersinergi untuk membawa jemaat Tuhan di dalam pergumulan. Kami berdoa untuk Gembala Gereja Betani Tondano yang baru dilantik. Tuhan, Engkau memberkati kehidupan mereka sebagai hamba-hamba Tuhan yang dibawa dalam pekerjaan Tuhan, memikirkan perkara-perkara dari roh, maka mereka akan melihat ada kuasa di dalam firman yang mereka perkatakan. Tuhan memberkati dan melindungi, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia, diperhadapkannya kepadamu damai sejahtera. Diberkatilah semua orang yang datang dalam nama Tuhan. Kita terima sambut berkat ini dalam amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya damai sejahtera daripada Tuhan menyertai saudara. Shalom, selamat beraktivitas. Selamat memperingati Hari Pendidikan Nasional. Kiranya pendidikan di Indonesia semakin tangguh, semakin luar biasa, semakin diberkati. Dan anak-anak Indonesia semakin luar biasa terdidik di dalam takut akan Tuhan. Amin. God bless you.